Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Apoteker Gayu Khalifa Sesti. Saya merupakan salah satu tenaga pengajar di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman pada program studi S1 Farmasi. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu pada program studi S1 Farmasi, diantaranya mata kuliah Farmakologi 1, mata kuliah Farmakologi 2, Farmakologi 3, Farmakologi 4, dan juga Kapita Selekta. Adapun video ini dibuat sebagai salah satu bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang lebih dikenal dengan istilah PDD UKT-PT pada unsur pengajaran sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Farmakologi 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib, dan adapun syarat untuk mengikuti mata kuliah ini adalah sudah menyelesaikan mata kuliah Farmakologi 1. Adapun mata kuliah ini diperoleh mahasiswa pada semester 3, di mana materi-materi pada mata kuliah ini diberikan selama 1 semester dengan total 16 kali pertemuan, termasuk UTS atau ujian tengah semester dan juga UAS atau ujian akhir semester. Mata kuliah ini berisi pokok-pokok bahasan yang memberi pengetahuan tentang konsep anatomi, fisiologi, patofisiologi, serta aspek farmakologi obat-obat yang bekerja pada sistem kardiovaskular, sistem urinaria, sistem endokrin, dan juga sistem hormon reproduksi. Adapun harapan setelah mengikuti mata kuliah Farmakologi 2 ini adalah mahasiswa dapat memahami dan juga menjelaskan bagaimana sebenarnya suatu penyakit dapat terjadi atau patofisiologinya beserta anatomi organ terkait dan mekanisme farmakologi obat-obat yang bekerja pada sistem kardiovaskular, sistem urinaria, endokrin, dan juga hormon reproduksi. Pada awal pertemuan, selalu disampaikan kontrak perkuliahan yang diketahui bersama antara dosen dan juga mahasiswa guna kelancaran proses belajar mengajar. Referensi yang digunakan pada perkuliahan ini terdiri dari pustaka primer dan juga sekunder. Beberapa artikel dari hasil penelitian dosen juga seringkali ditampilkan sebagai contoh untuk menunjang dan memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap teori yang telah atau yang akan disampaikan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Farmakologi 2 ini adalah sebagai berikut. Mata kuliah Farmakologi 2 disampaikan dengan prinsip pada aspek DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Delivery merupakan cara saya sebagai dosen dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Sedangkan interaction merupakan tingkat dan kualitas serta cara saya berkomunikasi atau berinteraksi antara dosen dan mahasiswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian assessment merupakan penilaian terhadap kinerja dari mahasiswa. Sistem dan metode pembelajaran yang digunakan terdiri dari beberapa jenis, yaitu ceramah dan SCL atau Student Center Learning, dapat berupa diskusi kelompok. Kemudian PBL atau Project Based Learning, Problem Based Learning, dan juga presentasi mahasiswa. Adapun media yang saya gunakan yaitu berupa slide presentasi PowerPoint. Saya menggunakan Canva dalam proses pembuatan PowerPoint. Dan juga beberapa aplikasi Learning Management System atau LMS seperti Sistem Aplikasi Belajar atau STAR, kemudian AIS atau Academic Integration System, dan juga Zoom bisa diperlukan dalam pembelajaran secara daring. Interaksi saya sebagai dosen kepada mahasiswa menjadi komponen penting, di antaranya mengajak diskusi saat perkuliahan berlangsung,
memberikan sesi tanya jawab baik di tengah perkuliahan atau di akhir perkuliahan, dan mempersilahkan mahasiswa untuk memberikan kesimpulan dari teori yang sudah saya berikan. Dalam proses belajar mengajar, tentu kita perlu mengevaluasi terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Pada mata kuliah ini terdapat penilaian untuk mengevaluasi hasil proses belajar mengajar sesuai dengan kontrak perkuliahan pada awal perkuliahan yang telah disepakati bersama. Beberapa indikator penilaian meliputi komponen sebagai bagian dari tahap evaluasi dari tiap pertemuan. Seringkali saya memberikan mini game kepada mahasiswa untuk memastikan apakah mahasiswa tersebut benar-benar memahami teori yang sudah diberikan. Dengan harapan adanya mini game tersebut membangkitkan suasana perkuliahan menjadi lebih semangat dan juga tidak membosankan. Demikian gambaran pada mata kuliah Farmakologi 2 yang telah saya sampaikan. Berikut merupakan cuplikan proses belajar mengajar pada mata kuliah Farmakologi 2. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Hari ini merupakan pertemuan di mata kuliah Farmakologi 2, pertemuan kelima. Pada hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang farmakologi coronary artery disease atau yang lebih dikenal dengan istilah CAD. Kalau di Indonesia, biasanya dikenal dengan penyakit jantung koroner ya atau PJK. Pernah dengar? Sering ya? Oke. Sebelumnya tentu tidak lupa untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Silakan, absennya sudah saya buka. Oke, sudah? Oke. Baik, adapun capaian pembelajaran pada perkuliahan hari ini, jadi setelah menyelesaikan perkuliahan atau topik dari CAD pada hari ini diharapkan setelah keluar dari kelas, kalian bisa memahami konsep penyakit CAD. Jadi CAD itu apa, meliputi definisinya apa, penyebabnya apa, dan juga patofisiologi dari CAD itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kalian harus bisa menjelaskan apa sih biomarker atau penanda gitu ya pada kondisi CAD. Lalu manifestasi klinis atau apa yang bisa terlihat gitu ya pada pasien yang mengalami CAD. Yang terakhir, tentunya harusnya kalian nanti bisa menjelaskan farmakologi atau obat-obatan gitu ya yang biasa atau bisa digunakan pada kondisi CAD. Oke, yang pertama, kita masuk ke definisi dari CAD. Jadi CAD itu sendiri merupakan kondisi ya, di mana terjadi inadequate ya, inadequate apa? Suplai darah dan juga oksigen menuju miokardium. Nah, jadi sudah paham ya, pada kondisi CAD itu jantungnya mengalami kerusakan yang mengakibatkan atau berakibat pada suplai darah dan oksigen menuju seluruh tubuh, artinya menuju sel-sel itu menjadi berkurang. Sehingga fungsi daripada organ-organ lain, fungsi daripada jaringan sel itu menjadi terganggu. Gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Kalau kita lihat yang di baris kedua, penyebabnya itu terjadi karena adanya apa? Oklusi. Ya, terjadi karena adanya oklusi di jantung atau di arteri koroner gitu ya, sehingga tadi menyebabkan suplai oksigen menjadi berkurang. Nah, pertanyaannya oklusi itu apa? Apa? Penyumbatan. Nah, kenapa bisa terjadi penyumbatan? Karena adanya plak. Nah, berarti sudah paham ya, kenapa
jantung bisa tersumbat karena adanya oklusi. Kenapa bisa terjadi penyumbatan? Karena adanya plak. Plak itu istilahnya apa sih? Kalau bahasa ilmiahnya, plak ini benar ya. Tapi bahasa ilmiahnya apa? Masih ingat? Kita sudah singgung di pertemuan hiperlipidemia pada pekan lalu. Pernah ingat istilah atero? Ya, benar ya, aterosklerosis. Nah, kenapa aterosklerosis ini bisa menyebabkan penyumbatan? Atau gini deh, aterosklerosis ini karena apa? Karena dari mana atero ini terjadi? Peningkatan lipid, utamanya ini ya, peningkatan lipid di dalam darah. Khususnya lemak apa? Ada HDL, ada LDL? LDL. LDL meningkat atau menurun? Meningkat. Kalau HDL? HDL. Yang lemak baik yang mana? HDL. Oke. Nah, jadi pada kondisi CAD, sekali lagi, pada kondisi serangan jantung, itu terjadi kondisi aterosklerosis karena terjadi peningkatan gitu ya, kadar lemak yang tinggi di dalam darah. Oke, sekarang coba kita recall dulu ya. Jadi, pada pekan lalu kita sudah mempelajari apa itu ACS. Sekarang, setelah saya tadi sudah menyampaikan definisi dari CAD, apakah kalian masih bisa menjelaskan kembali kira-kira apa bedanya gitu ya antara ACS dan juga CAD? Siapa yang bisa? Oke, Tisha ya, silakan Tisha. Untuk acute coronary syndrome sendiri itu kan merupakan sekumpulan kondisi yang mana itu terjadi kegawat daruratan kardiovaskular. Jadi di situ umumnya terjadi karena adanya tadi suplai darah di aliran arteri koroner itu menurun, sehingga dan itu terjadi secara tiba-tiba, jadi itu terbentuknya secara akut ya. Itu. Jadi kondisinya juga seperti serangan jantung dan angina tidak stabil gitu. Jadi benar ya Tisha bahwa kalau kondisi ACS, kalau kita lihat lagi dari tabel ini dari bagan, jadi ACS itu kondisinya adalah yang angina tidak stabil dengan myocardial infarction. Nah, kalau CAD dia ada tambahannya angina stabil, gitu ya. Nah, kemudian yang harus kalian pahami adalah myocardial infarction itu terbagi menjadi dua. Minggu lalu kita sudah belajar ya. Kalau myocardial infarction itu terbagi menjadi STEMI dan juga NSTEMI. Sekarang masih ingat? Bedanya apa antara STEMI dan NSTEMI? Ya, salah satu gambar CAD. MI tahu ya? Jadi MI ini adalah myocardial infarction terbagi menjadi STEMI dan NSTEMI. Oke, jadi tadi yang disampaikan oleh Tisha tadi ya mengenai tentang ini adalah AC. Ya, jadi ini adalah sindrom akutnya. Kemudian kalau CAD dia jangkauannya lebih luas. Pada pekan lalu kita sudah belajar nih tentang angina stabil, tidak stabil, kemudian infark miokard. Berikut tentang STEMI dan NSTEMI. Nah, pada hari ini kita belajarnya justru naik ke atas. Kita belajar CAD itu ternyata tidak hanya ACS, tapi juga ada kondisi angina stabilnya. Oke, kemudian kita masuk ke penyebab. Kenapa CAD itu bisa terjadi? Sebenarnya ini kurang lebih ya dengan kenapa ACS bisa terjadi. Jadi ini sebenarnya hanya lebih mengulangi saja. Tentu
Penyebabnya itu ada yang namanya faktor yang bisa dimodifikasi dan faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Gitu. Kalau faktor yang bisa dimodifikasi, tentu faktor artinya yang bisa dimodif, yang bisa dirubah. Dalam hal ini kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya, yang bisa meningkatkan potensi terjadinya CAD. Nah, dari slide ini ada yang menarik gitu, yang harapannya kalian itu harus tahu. Menarik pada penyebab yang tidak dimodifikasi. Jadi kalau kita lihat di sini, laki-laki itu ternyata beresiko mengalami penyakit CAD setelah umur 45. Berbeda dengan wanita. Umur berapa? 55. Artinya wanita ini resikonya lebih minim gitu ya daripada laki-laki. Karena usia 55 baru bisa nih terkena CAD. Kira-kira menurut kalian kenapa? Ada apa sih di perempuan, di wanita, sehingga dia bisa baru terkena resiko di usia 55 tahun? Ada yang mau jawab? Mungkin pernah dengar ada apa di tubuh wanita? Apa kira-kira? Ya, silakan. Jadi yang saya tahu karena wanita itu dia memiliki hormon estrogen yang bersifat kardioprotektif. Jadi dia bisa meningkatkan HDL-nya, terus dia bisa melindungi endotel pembuluh darahnya. Ya, lebih tinggi, lebih tua. Oke, benar ya. Jadi pada wanita itu ada yang namanya hormon estrogen. Jadi sekali lagi hormon estrogen punya fungsi ini untuk sebagai kardioproteksi. Makanya biasanya kenapa umur 55? Karena pada usia 55 tahun umumnya wanita itu sudah tidak lagi haid ya atau menopause. Nah, jadi pada saat kondisi wanita itu menopause, maka kadar hormon estrogen itu akan menurun sehingga hormon yang berfungsi untuk sebagai kardioproteksi itu juga pelan-pelan itu akan hilang. Nah, kemudian kita masuk ke patofisiologi dari CAD. Nah, jadi patofisiologi dari CAD ini dia berkembang melalui proses aterosklerosis yang progresif di dinding arteri. Jadi sekali lagi dasar gitu ya, kenapa terjadi CAD itu adalah karena aterosklerosis gitu ya. Intinya sifatnya itu progresif. Maksudnya apa? Bertahan, berjangka lama gitu ya. Jadi lemak yang lama-kelamaan terkumpul gitu ya di dalam darah, nanti dia akan menempel di pembuluh darah, lama-kelamaan bisa menyebabkan CAD. Nah, jadi masuk yang pertama dari prinsip bagaimana terapi farmakologi CAD itu adalah mencegah agar jangan sampai aterosklerosis itu semakin berkembang ya. Kita tahu tadi kalau misalnya anginan stabil mungkin ada aterosklerosisnya, tapi masih sedikit gitu ya persentasenya, agar jangan sampai dia nanti berkembang menjadi STEMI. Nah, jadi tentu bagaimana mencegah aterosklerosis adalah dengan menggunakan obat-obat untuk menstabilkan plak ya. Antara lain kita bisa menggunakan statin untuk menurunkan kadar LDL atau kadar lemak di dalam darah. Kemudian yang kedua adalah ezetimibe, lalu bisa dilakukan modifikasi gaya hidup. Oke, berikut merupakan gejala nih. Jadi pada kondisi CAD gejalanya tentu yang paling sering gitu ya terjadi adalah tidak nyaman, rasa tidak nyaman di dada atau dikenal dengan istilah angina pectoris. Lalu sesak napas, kelelahan gitu ya, palpitasi atau jantungnya berdebar-debar secara tidak teratur, dan juga bisa disertai dengan mual ya, keringat dingin dan juga pusing. Oke, berikut ya kita masuk ke biomarker. Jadi apa sih tanda yang bisa dideteksi gitu ya di dalam darah pada seseorang yang mengalami CAD? Nah, jadi pada kondisi CAD itu tentunya kadar lipid ya atau profil lipidnya itu meningkat, kecuali HDL ya, yang kita tahu HDL merupakan lemak baik gitu ya. Jadi kalau lemak baik dia tadi kadarnya menurun di dalam darah, LDL-nya meningkat, TG-nya meningkat, dan juga kolesterol total itu meningkat. Nah, kemudian di sini juga ada tambahan ya, pada kondisi
ACS. Nah, jadi pekan lalu, ya ini sambil mengulang, pekan lalu kita juga sudah mengenal biomarker pada kondisi ACS. Mohon tidak dilupakan, jadi biomarker yang paling penting pada kondisi serangan jantung, baik itu STEMI atau non-STEMI, itu adalah troponin. Jadi dia merupakan biomarker utama gitu ya untuk melihat untuk melihat kondisi jantung yang rusak. Jadi apabila terjadi nekrosis pada jantung, maka troponin akan segera dilepaskan dari jantung. Makanya dia bisa digunakan untuk menilai apakah jantung itu mengalami kerusakan atau tidak. Baik, selanjutnya kita masuk ke terapi farmakologi CAD. Nah, bagaimana mekanisme kerja dari nitrat? Jadi nitrat ini dia bekerja dengan melebarkan pembuluh darah yang mengurangi beban kerja jantung sehingga menurunkan kebutuhan oksigen di dalam jantung. Oke, yang terakhir ya, bagaimana mencegah progresivitas menjadi ACS pada kondisi CAD adalah dengan memberikan obat antiplatelet dalam jangka yang panjang. Jadi, apa tujuan diberikannya antiplatelet? Jadi, antiplatelet itu mencegah terbentuknya trombus baru. Nah, jadi statin gitu ya merupakan obat utama dalam menurunkan kadar kolesterol atau LDL gitu ya pada pasien yang sudah terdiagnosa CAD. Nah, berikut merupakan mekanisme kerja. Bagaimana statin itu bisa nih menurunkan kadar lemak di dalam darah ya. Kalau dilihat di sini mekanisme kerjanya, statin itu bisa ya menghambat enzim yang disebut dengan HMG-CoA reduktase. Nah, kalau misalnya statin itu menghambat enzim HMG-CoA reduktase sehingga bisa menurunkan kolesterol, artinya enzim ini punya peran gitu ya dalam meningkatkan kadar kolesterol. Makanya dia dihambat. Nah, kalau dari slide ini, dari gambar, kita lihat ya perjalanan kenapa kolesterol itu bisa terbentuk. Berarti di sini ada HMG-CoA itu sebagai prekursor namanya ya. Jadi HMG-CoA merupakan prekursor untuk membentuk asam mevalonat yang nantinya akan bisa berkembang menjadi kolesterol. Jadi ini proses biosintesis dari kolesterol. Nah, di mana statin itu bekerja? Jadi statin bekerjanya di sini. Ya, si enzim HMG-CoA inilah yang dihambat. Jadi sebagai target kerja dari statin. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke, kita masuk ke prinsip ya. Yang kedua, bagaimana mencegah progresivitas perkembangan menjadi ACS adalah dengan mengontrol gejala angina stabil. Tadi kita tahu bahwa CAD adalah salah satu contohnya adalah angina stabil. Jadi bagaimana angina stabil ini bisa dikontrol gitu ya agar tidak berkembang menjadi angina tidak stabil. Artinya harus diberikan obat-obatan untuk bisa meringankan gejala angina stabilnya. Antara lain bisa menggunakan nitrat, beta blocker dan kalsium kanal blocker ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab dari pelajaran ya yang sudah kita dapatkan. Adakah dari kalian yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Sudah cukup jelas semuanya? Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, mungkin kita kuis dulu ya. Kita jawab sama-sama. Di sini ada 5 soal games. Topiknya adalah siapakah aku gitu ya untuk menggali pemahaman kalian terkait dengan topik CAD pada hari ini. Nah, jadi kalau seperti ini soalnya, aku adalah suatu kondisi akut yang muncul akibat penyempitan mendadak pada arteri koroner. Gejalaku bisa berupa nyeri dada mendadak, dan aku mencakup angina tidak stabil maupun infak miokard. Siapakah aku? Apa? ACS. Ada yang menjawab atero tadi ya? Tadi menjawab atero?
Ya, bukan atero ya, tetapi ACS. Singkatannya apa ACS? Benar ya? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan kedua nih. Kuis siapakah aku? Aku merupakan proses kronis yang diawali dari kerusakan endotel, penumpukan LDL, dan respon inflamasi. Hasilnya adalah plak yang bisa pecah ya dan menutup pembuluh darah. Siapakah aku? Oke, ada yang punya jawaban lain? Nggak ada? Semua sepakat aterosklerosis? Oke. Benar ya? Oke. Ini sudah paham ya apa itu aterosklerosis. Oke, sekarang saya mau dari kalian ada yang mewakili nih menyimpulkan perkuliahan kita pada hari ini ya berkaitan dengan patofisiologi dari CAD. Kenapa sih atau bagaimana caranya ya CAD itu terjadi? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Aprina silahkan. Ya. Jadi Ibu, terjadinya CAD tadi atau patofisiologi dari CAD tadi itu tuh karena adanya plak arteriosklerosis akibat akumulasi LDL, terus disfungsi endotel sama inflamasi kronis. Jika tidak terkontrol menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah progresif yang menjadi iskemia miokard kronis. Selanjutnya, kesimpulan keempat berkaitan dengan farmakologi dari CAD. Ada 3 ya. Siapa yang mau menyimpulkan bagaimana farmakologi dari CAD? Oke, silakan Kisha. Baik Ibu, saya izin menyimpulkan untuk prinsip farmakologi dari CAD sendiri itu yang pertama untuk pencegahan progresi aterosklerosis dengan penurunan LDL dan modifikasi gaya hidup. Lalu ada kontrol gejala angina stabilnya, yaitu tadi menggunakan nitrats, beta blocker, dan CCB. Lalu untuk antiplatelet jangka panjangnya itu digunakan aspirin dosis rendah dan clopidogrel. Oleh karena itu penting untuk kita semua menjaga kesehatan jantung ya dan tentunya tidak hanya jantung melainkan organ tubuh kita yang lainnya gitu ya. Oke, demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Semoga perkuliahan kita mengenai farmakologi dari penyakit CAD atau coronary artery disease bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan untuk mempelajari penyakit yang berkaitan dengan stroke atau farmakologi stroke. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Demikian cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Farmakologi 2. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menyaksikan video ini dalam rangka PDD UKT-PT. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.